Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangan kaget jika mantan yang sudah benar-benar tidak mau kembali kepadamu merangkak untuk bisa kembali bersamamu lagi. Ya, jadi saat semua cara untuk bisa kembali kepada mantan sudah kita coba, dan ternyata yang kita dapatkan semuanya gagal ya. Mantan sama sekali tidak merespon, bahkan menoleh kepada kita pun dia sudah tidak mau kalau kebetulan papasan ya. Karena kan tidak semuanya perpisahan itu sama sekali tidak bisa ketemu. Ada orang yang berpisah tapi mau tidak mau harus tetap ketemu ya. Karena rumahnya berdekatan, karena tempat kuliahnya, tempat sekolahnya sama begitu, atau karena bekerja di tempat yang sama, sehingga mau tidak mau tetap harus ketemu. Tapi saat ketemu, mantan menoleh pun kepada kita sudah tidak mau. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ya, agar kita bisa kembali bersama dia? Kalau kita yang meminta itu sudah puluhan kali, ratusan kali kita memohon, kita meminta untuk bisa bersama lagi. Dan semakin kita minta, mantan semakin jual mahal. Semakin kita minta, mantan semakin menghindar dan menjauhi kita. Jadi kan kuncinya, kalau mau kembali bersama, inisiatif itu atau keinginan itu kan harus muncul dari mantan. Kalau dia yang minta untuk kembali bersama kita lagi, kan kita langsung mau karena memang itu yang menjadi keinginan kita. Kita tidak akan jual mahal seperti yang dia lakukan. Tapi apa mungkin sekarang mantan datang kepada kita, apalagi datang sambil merangkak untuk bisa bersama kita lagi? Jawabannya, selama kita masih terus mau berusaha, insya Allah apapun bisa terjadi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, usahakan tadi ya. Sementara semua usaha sudah kita coba dan ditolak terus oleh mantan. Itu usaha secara zahiriah yang terlihat. Tetapi usaha secara batiniah. Biasanya ya, ketika kita mencoba meraih cinta yang ada di dalam kehidupan kita, kalau usaha zahiriahnya lebih banyak, maka biasanya usaha batiniahnya akan lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena yang namanya usaha zahiriah itu capek. Ya, ngejar-ngejar mantan ke sana kemari. Jarak rumah kita dan mantan misal 30 km, 35 km, itu sudah beda kabupaten tuh. Kita ke rumah dia, balik lagi itu sudah 70 km tuh. Jarak perjalanan yang harus kita tempuh, dan itu capek. Ya, kita harus ngejar-ngejar dia ke tempat kerjanya ya. Dapat informasi dari teman, mantanmu sedang makan di sini. Ya. Kita langsung kejar tuh ke sana agar bisa ketemu dengan dia. Kita sampai
dia sudah pergi. Nah, jadi yang namanya usaha zahiriyah itu banyak sekali menguras energi kita, biaya, waktu, dan seterusnya. Kalau 35 kilometer itu ya, kalau misal rata-rata ya orang bawa kendaraan misal 60 kilometer per jam. Kalau 35 kilometer itu paling tidak waktu yang dibutuhkan setengah jam ya. Bolak-balik sudah 1 jam tuh. Jadi kalau kita mengedepankan, mendahulukan usaha zahiriyah, kita capek sehingga usaha batiniahnya menjadi kecil ya, menjadi minimal. Seharusnya seimbangkan antara usaha zahiriyah dan usaha batiniah ini. Nah, saat usaha zahiriyah ini semua pintu sudah tertutup, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kan kita masih bisa mengusahakan. Mantan datang kepada kita dengan usaha batiniah. Nah, yang pertama, tentu dengan cara meningkatkan doa-doa kita, kualitas dan kuantitas. Kalau bicara kualitas doa, itu adalah kehadiran hati, kehadiran pikiran saat kita berdoa. Itu namanya kualitas. Banyak orang berdoa dengan lisannya, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, jadi yang namanya meningkatkan kualitas doa itu fokus, khusyuk di dalam berdoa. Artinya saat berdoa, hati dan pikiran kita hadir. Kualitas. Yang kedua, kuantitasnya. Jumlah berdoanya yang harus diperbanyak. Kalau kita setiap hari berdoa sekali, mantan belum ada respon, sekarang 15 kali kita berdoa setiap hari dan malam agar dia datang kepada kita. Ya, jadi meningkatkan jumlah doa juga kualitas dalam berdoa. Hati, pikiran kita hadir saat kita berdoa. Nah, termasuk juga meningkatkan kualitas doa itu menempatkan doa-doa tadi pada waktu-waktu yang mustajab ya. Di video yang kemarin sudah kita bahas tuh 2 waktu terkuat ya untuk berdoa atau mempercepat doa terkabul agar mantan kembali kepada kita ya. Nah, jadi kehadiran hati dan pikiran itu penting sekali. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, jadi fokus hati, pikiran harus hadir dalam berdoa. Yang kedua ya, kita sekarang ya memperbanyak mengerjakan amaliyah. Kita tidak bisa ketemu dengan mantan, tapi hatinya setiap hari kita sentuh. Kita sirami dengan amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan. Nah, pertanyaannya selalu, Ustadz, apa amalan atau amaliyah yang bisa dikerjakan? Di channel kita ada begitu banyak amalan atau amaliyah. Saya baca komen juga, alhamdulillah banyak yang sudah berhasil menikah dengan mantannya. Silahkan dipilih nanti ya. Buka playlist, judulnya amalan. Nah, nanti ada beberapa video di sana. Silahkan dipilih amalan yang berjodoh dengan Anda. Silahkan diamalkan. Semoga mustajab. Amin ya. Nah, jadi amalan. Tapi kunci mengamalkan sesuatu itu tidak bisa sekali. Tidak bisa seminggu, tidak bisa sebulan. Selama belum ada respon, terus kerjakan amalan itu. Bahkan sudah ada respon, perkuat. Ya. Bahkan kalau mantan pun sudah bersama kita lagi, terus kerjakan. Agar dia selalu mencintai
dan setia kepada kita selamanya. Kita sering ya sudah mengamalkan seminggu. Nah, setelah itu kita mulai mengeluh, kok saya sudah baca tapi mantan belum menghubungi saya. Ya. Jadi bukan begitu caranya. Jadi mengerjakan amalan itu kuncinya adalah ketekunan, ya. Semakin tekun kita, semakin sabar, ya, maka insya Allah amalan itu akan menjadi amalan yang mustajab, ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit, ya. Nah, yang ketiga nih, kita menggerakkan malaikat-malaikat penjaga kita untuk ikut mendoakan agar mantan datang kepada kita. Kalau perlu mantan datang sambil merangkak untuk minta bisa kembali bersama kita lagi. Ya, kan doa orang macam-macam ya. Ada yang berdoa agar mantannya datang, ada yang berdoa agar mantannya datang sambil merangkak kepada dia. Nah, doa itu akan semakin cepat terkabulnya ketika semakin banyak malaikat-malaikat yang mendoakan dan mengaminkan doa-doa kita. Caranya bagaimana? Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Di sekelilingnya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ya, kita banyak-banyak mendoakan juga teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya sama dengan kita hari ini. Berdoa tanpa perlu mereka tahu. Ya, berdoa dengan rahasia. Maka itu adalah doa yang mustajab, yang para malaikat pun akan ikut mendoakan dan mengaminkan agar kita mendapatkan yang sama dengan doa kita untuk saudara dan teman-teman kita tadi. Ya. Nah, kalau kita ngejar-ngejar mantan terus secara zahiriah, wong berdoa untuk kita sendiri saja sudah capek, apalagi mau berdoa kan untuk orang lain. Nah, jadi ketiga usaha batiniah ini, tiga hal ini kita kerjakan. Insya Allah ya, mantan akan kembali. Jangan kaget jika tiba-tiba mantan menghubungi, bahkan mungkin datang sambil merangkak kepada kita untuk minta bersama kita lagi. Walaupun lebih baik dia jalan, tidak usah sambil merangkak, yang penting dia datang kepada kita, kembali bersama kita lagi menjadi suami atau istri yang setia kepada kita selamanya, itu yang paling penting. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.